Ini air radiator katanya sering kering, gitu ya. Nah, ini udah memang jelas kering. Tadi juga udah saya coba tambah. Saya kurang lebih seperempat. Soalnya tuh nambah aja gitu ya, seperempat botol. Tapi nggak ada tanda-tanda kalau ini bakalan bisa penuh, gitu. Oke, jadi ini langsung coba kita buka dulu bagian bawah. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kelihatan bro, warnanya tuh warna apa nih ya, seperti teh manis gitu. Yang jelas ini warnanya warna karat. Kelihatan ya, warnanya ini warna karat. Jadi berikutnya ini saya buka dulu ya, saya cek dulu bagian seal radiatornya. Oke, pomnya saya buka ya, pompa radiator saya buka. Jadi gini, ini sementara coba kita tes tuangkan pakai air putih dulu ya. Nanti kita perhatikan apakah memang betul bocor keluar gitu. Coba bos, tuangkan bos. Oke ya, itu selagi itu dituang si bos, kita perhatikan dari sini. Terus satu lagi, ini harus ditutup, karena kalau nggak ditutup ini bakal keluar gitu ya. Nah, jadi ya, yang ini saya tutup. Terus kita perhatikan dari mana jalan keluarnya. Ini kelihatan ya bro. Ini terus mengalir nih bagian ini. Ya, yang udah bisa dipastikan kalau ini sealnya yang bocor. Terus gini, ini kelihatan ini kelihatan nih, kan ada yang keluar dari sini ya. Ini ya. Oke, sebentar saya lepas dulu yang ini. Oke ya. Yang dari sini keluar dari sini, ini kan selangnya ini kan mengarah ini ya. Selang ini kan mengarah ke saring kotak hawa tadi sebelumnya. Ya. Jadi air tadi itu datangnya bukan dari mana-mana, tapi datangnya dari ini, kebocoran seal radiator. Ya, nah, mungkin Anda selama ini berpikir itu datangnya dari air hujan apa segala macam. Tapi kalau tangki ya mungkin ya, karena nggak ada hubungan sama radiator kalau tangki. Nah itu kemungkinan dari air hujan, atau Anda nyuci motor masuk airnya sedikit lama-lama ngumpul gitu ya. Nah itu yang untuk di tangki, tapi untuk yang di saringan hawa tadi, boxnya itu datangnya dari sini. Oke, ada kelihatan ya, udah jelas. Berarti ini tinggal kita buka, kita lihat lagi nanti gimana sealnya. Oke, baik, jadi udah saya buka. Ini ya, tuh kelihatan. Ini yang di ini kelihatan ya, lemak-lemak ini. Ini air campur oli. Ya, ini. Sebentar, saya perhatikan dulu. Oke, begini. Ini harusnya ada lubang. Lubang ini tadi, ini ketutup ya. Lubang ini ketutup dengan ini packing di dalamnya nih. Ini ada packing. Dan ya, ini harusnya ada lubang. Lubang ini tembusnya ke sini. Ini kelihatan di dalam ini ada lubang. Ya, tembusnya tuh kemari. Fungsi dari lubang ini itu adalah untuk pernapasan bak mesin, crankcase ya. Pernapasan bak mesin, karena di tengah ini kan nggak ada selang nih. Untuk Vixen dia biasa kok motor-motor lain itu di tengah gitu selang gitu kan, tapi di motor ini nggak ada. Itu di sini ya, itu di sini. Jadi ini tertutup. Jadi selama ini mesin ini pernapasan itu tertutup, karena tertutup ininya, jalur udaranya ini tertutup gitu ya. Seharusnya dia udara luar dan udara yang di dalam ini bisa mengimbangin gitu. Jadi motornya pun tidak terlalu panas. Tapi kalau ini buat motor, salah satu penyebab motornya jadi panas ini ya, karena seharusnya kan anginnya kan terus selang ini menuju ke kotak saringan hawa seperti itu ya. Jadi angin ini yang untuk keluar masuk seperti sirkulasi udara lah gitu ya, untuk mesin itu di bagian ini. Itu ya, itu tadi sebelumnya untuk ini seharusnya untuk sirkulasi udara.
tapi dia tidak jadi sirkulasi karena apa, itu tadi tertutup ya. Terus berikutnya ini ya, ini ada air temporoli, jadi ya seperti ini, lemak ini, itu datangnya itu dari sini. Jadi packing ini bocor, masuknya kemari ya, masuk kemari. Kalau seandainya ini tadi lubang ini tidak tertutup ya, kemungkinan dia masuknya ke dalam mesin, ke sini ya, kemungkinan dia masuk ke dalam mesin. Tapi ini tidak masuk ke dalam mesin, tapi dia malah keluar ke kotak saringan hawa karena ini tadi tertutup. Nah, jadi di sini yang bermasalah pertama ini ya, packing ini bocor masuk kemari. Kedua, packing ini terbalik ya, yang kedua. Terus yang ketiganya ini kelihatan ya, goyang ini. Kalau digoyang ini dia ada dua kemungkinan ya, bisa jadi asnya yang mengecil atau laharnya yang goyang seperti itu. Ini kalau saya perhatikan asnya sih masih aman-aman aja. Jadi gini, dengan goyangnya ini seperti ini ya, sebentar nih, dengan goyangnya ini secara otomatis seharusnya silnya tadi bisa megang keliling gitu, jadi tidak ada kebocoran seperti itu ya, menahan air supaya jangan keluar dari sini, keluar masuk ke dalam sini seharusnya. Cuman karena posisi ini bisa goyang gini, kelihatan. Jadi air bisa masuk ke sela-sela ini, seandainya dia goyang seperti ini ya, kemari. Nah, berarti di sini kan ada sela gitu. Nah, kalau seandainya dia goyang kemari ke sebelahnya, nah, berarti selanya di sini. Nah, seperti itulah dia di dalam gitu ya. Oke, jadi berikutnya ini coba kita perhatikan laharnya. Ini yang pasti sealnya juga kita ganti. Ya, sama packingnya ini sekalian. Terus ininya saya buka dulu, saya lihat apakah masih bisa digunakan. Kita balik aja lagi seperti semula atau gimana ya. Baik, jadi ini kondisinya ya. Sebelumnya itu terpasangnya seperti ini. Saya buka, cek. Ini dia. Hancur. Ya, jadi ini saya buka. Waduh, hancur. Oke, ini saya cari dulu packingnya. Nanti posisi tepatnya gimana nanti saya tunjukin lah pokoknya. Oke, baik. Jadi ini seal yang lama. Ini seal yang baru. Ya. Ini juga packing yang baru, dia udah set komplit sama ini. Ini bungkusnya ya, tapi saya nggak kasih tahu mereknya ya. Nah, pokoknya kayak gini lah kurang lebih bungkusnya, dia udah set seperti ini. Nah, ini yang baru juga. Oke, jadi ini saya pasang dulu ya. Pemasangannya ini harus dipres. Nah, seperti ini ya. Pemasangannya harus dipres, jadi nggak bisa main pukul, itu nggak bisa. Yang ada hancur. Nah, jadi ini saya press dulu. Sama ini juga laharnya udah saya ganti baru. Ini. Sebentar. Ini laharnya yang seperti ini. Seperti ini ya. Begini saya press dulu. Terus baru kita nanti ini pemasangan ini. Oke, ini saya press dulu. Tapi sebelumnya ini boleh juga Anda cek bagian ini ya, as dari pompa oli, pompa radiator seperti ini. Kalau seandainya dia padat, ya berarti ini nggak perlu diganti. Setelah ganti lahar baru ya. Kalau ini padat, berarti asnya ini nggak perlu kita ganti. Teman, kalau seandainya dia udah longgar atau udah kelihatan kemakan gitu ya, lebih baik sekalian Anda ganti ini. Oke ya. Oke, ini saya press dulu. Lanjut. Jadi udah saya press seperti ini. Buat teman-teman ya, kalau mau ngepres ini bawa aja ke tukang bubut sebentar. Biar mereka pasang ya, kondisi seperti ini. Karena kalau main pukul takutnya ininya bisa robek, sealnya bisa koyak gitu ya. Terus laharnya juga masuknya nggak rata gitu. Oke, lanjut ya. Terus berikutnya kita ke bagian ini. Bagian ini
pompanya tadi. Ya, sebelum ini sudah saya bersihkan. Ya, langsung kita pasang. Sek, 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 masuk. Ya, lihat saya gerakan. Ya, aman ya, aman. Di sini tidak ada goyang. Berarti mudah-mudahan sealnya bisa menutup rata gitu. Oke, langsung aja saya pasang di bagian ini. Tapi sebelumnya ini harus benar-benar bersih. Kalau Anda ragu, ya boleh ya menggunakan lem sedikit ya, maksudnya tipis-tipis saja gitu, jangan sampai meluber kemana-mana. Tipis-tipis saja. Cuman jangan seperti ini juga. Ini sebelumnya nih lemnya lem besi loh. Ya lem packing biasa aja, itu udah cukup. Kalau Anda ragu, tapi kalau Anda yakin ini masih aman, saya rasa tidak perlu gunakan lem. Ini udah nutup bagus, rapat gitu ya. Oke lah, karena ini saya ragu, saya mau coba kasih lem dulu. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini, kelihatan ya. Saya kasih lem cuman tipis-tipis aja ya, saya nggak mau kasih tebal-tebal. Ini kenapa saya kasih, karena ini sebelumnya udah bekas lem besi ya. Terus saya bersihkan, saya juga bersihkannya ya saya korek gitu kan, takutnya ada sedikit luka atau gimana kan, takutnya bocor, maka saya lem ya. Ini yang ini juga nanti bakal saya, ini kelihatan masih ada juga lem-lem besinya ya. Ini saya bersihkan lagi lah, langsung saya lem juga tipis-tipis gitu ya. Oke, kelihatan ini bagian sebelahnya, tutupnya ya. Ini langsung saya pasang, langsung kita balik ke sebelahnya. Oke, di bagian ini juga udah saya pasang 1, 2, 3, 4 udah saya pasang. Ini juga nggak lupa saya pasang ya. Jadi kondisi seperti ini. Ini lemnya keluar-keluar, nanti tinggal dilap aja. Berikutnya di bagian ini. Jadi gini, sebelum kita menentukan ini ada baiknya kita perhatikan dulu di bagian ini. Karena gini, perhatikan ya, baut ini sama ini ya. Kalau seandainya ini terbalik seperti ini, dia tidak bakal masuk seperti itu ya. Jadi dia seperti ini. Dia kan masuknya kan ini, masuk kayak gini, terus dimajukan ke depan, cek gitu. Ini kan kelihatan di sininya, dia nyelip ke ini asnya ini ya, cek. Kelihatan ya. Oke, jadi di sini ada berapa lubang? 1, 2 panjang. Ini panjang semua ya, panjang semua. Di sini 1 yang kecil. Ini ya, perhatikan. Kalau seandainya kita balik seperti ini, di motornya juga seperti ini. Kelihatan? Sek. Ini adalah posisi paling atas. Ya, posisi paling atas. Jadi kalau seandainya ada oli, dia tidak langsung, dia harus melalui proses ini dulu, paling atas. Ya, turun ke bawah, baru ini paling atas masuk anginnya dari atas, mengalir ke bawah, baru keluar ke atas lagi gitu. Itu patokan saya ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini, udah kelihatan. Terus masalah ini, ini posisi ini juga tetap paling atas seperti ini. Lubang ini ya, yang besar ini saya buat di paling atas. Oke, seperti ini. Baru berikutnya bagian platnya juga. Kalau seandainya seperti ini yang kita temukan sebelumnya ya, seperti ini. Ya, yang berarti tidak ada sirkulasi. Kenapa? Ini tidak ada bolong. Maka kita tinggal balikan seperti ini. Nih, kelihatan? Ini pas, tepat. Ya. Barulah masuk ini. Seperti ini. Sep. Oke gitu ya. Di sini. Fungsinya ini tadi plat ini tadi untuk menahan ini ya. Kelihatan ada seperti parit supaya ini pompa radiator tidak ke luar atau ke dalam seperti itu. Gitu ya, Bapak ya. Oke, berarti ini langsung saja saya pasang ke motornya. Oke.
Jadi sudah saya pasang water bomb, pompa radiator. Ya. Ini langsung kita isi. Nanti kita coba tes apakah ini memang sudah aktif. Pompanya udah berfungsi ya. Oke, penuhkan terus. Ini kondisi mesinnya masih nyala. Kelihatan ya? Saat kita tarik gas sedikit, dia turun. Yeah.